Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi di mana saja berada, yang selalu setia mendengarkan channel Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua. Pada kesempatan kali ini kita masih mendengarkan seri khotbah di bukit, perkataan-perkataan Tuhan Yesus di bukit. Tapi sebelum itu, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami kembali datang kepadamu. Kami mohon tuntunan darimu, kami mohon tuntunan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti setiap perkataan-perkataanmu, dan kami akan melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirman-Lah bagi kami semua. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya ke-24, saudara-saudara. Dengan perikop hal mengumpulkan harta. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara-saudara, ada penegasan oleh Tuhan Yesus pada saat khotbah di bukit ini, bahwa Tuhan Yesus mengatakan janganlah, sebuah perintah bagi kita, bahwa Tuhan mengatakan janganlah mengumpulkan harta di bumi. Kenapa kita dikatakan, kita diperintahkan untuk jangan mengumpulkan harta di bumi? Saudara-saudara, karena di bumi ingat karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang harta, banyak uang, banyak deposito, banyak uang cash, ataukah banyak emas, permata, berlian, atau rumah mewah, mobil, ataupun pesawat pribadi dan sebagainya. Mungkin sebagai manusia biasa yang berbicara tentang duniawi sangat menggiurkan. Tapi pada kali ini di Matius pasal 6 ini, Tuhan Yesus menegaskan, memerintahkan jangan mengumpulkan harta di dunia. Kalau kita lihat terjemahan National International Version NIV tentang jangan mengumpulkan harta, di situ dikatakan bahwa do not store up for yourself. Artinya jangan mengumpulkan harta untuk dirimu sendiri secara pribadi. Kalau bicara tentang pribadi, individu, kita berbicara tentang ego, kerakusan, saudara-saudara. Jadi kalau orang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, dia mementingkan diri sendiri, berarti ada kekacauan di situ. Ada hal yang tidak beres akan terjadi karena dia mementingkan diri sendiri untuk mengumpulkan harta itu. Saudara-saudara, terus apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan? Di ayat ke-20, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Wow, saudara-saudara, kalau di surga tidak ada ngengat, karat, dan pencuri, terus untuk apa kita ragu-ragu lagi mengumpulkan harta di surga? Bahkan kita cenderung, saudara-saudara, kali-kali akhir-akhir ini, bahkan sudah terjadi dan selalu terjadi sampai dengan detik ini, bahwa manusia-manusia di dunia ini cenderung ingin mengumpulkan harta, memperbanyak harta di dunia, ketimbang memperbanyak harta di surga. Pertanyaan kita hari ini adalah bagaimanakah caranya kita mengumpulkan harta di surga? Saudara-saudara, saya akan bagikan satu ayat dari sekian beberapa ayat yang ada di dalam Alkitab tentang mengumpulkan harta. Kalau mengumpulkan harta di sini saya bisa katakan bahwa ini berbicara juga tentang upah, saudara-saudara. Jadi kalau kita mengumpulkan upah, sama halnya dengan kita mengumpulkan harta. Upah yang kita kumpul itu, saudara-saudara, akan menjadi harta di surga, saudara-saudara. Pada kesempatan kali ini, mari kita lihat di kitab Lukas pasalnya ke-6 sampai pasalnya ke-6 ayat 22 sampai 23, saudara-saudara. Di Injil Lukas mengatakan bahwa berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Kita sampai di sini dulu, saudara-saudara. Jika karena anak manusia orang membenci kamu. Jadi jikalau karena Tuhan Yesus orang membenci kamu, bagaimana mungkin karena Tuhan Yesus orang membenci kamu? Itu berarti Anda atau saya atau kita semua
mengikuti Tuhan Yesus totalitas. Kalau saudara-saudara tidak mabuk, saudara-saudara tidak merokok, saudara-saudara tidak melakukan hal yang keji di mata Tuhan, saudara-saudara tidak korupsi, sedangkan di kiri kanan saudara-saudara korupsi, di kiri kanan saudara-saudara suka minum, suka merokok, suka hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan mereka membenci saudara-saudara oleh karena Tuhan Yesus, oleh karena anak manusia. Saudara-saudara, upah saudara-saudara besar di surga. Ini yang disebut dengan kita mengumpulkan harta. Yang berikut dikatakan adalah, dan jika mereka mengucilkan kamu. Wow. Jadi jika karena Tuhan Yesus orang mulai mengucilkan kita, bahkan mereka mengatakan begini, itu aliran sesat. Dia tidak merokok, dia tidak minum minuman keras, dia tidak mau korupsi, dia aliran sesat. Mereka mengucilkan kita, upah kita besar di surga, saudara-saudara. Nah, yang berikut, mereka mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Mereka mencela kita, mereka menggosip kita, memfitnah kita, bahkan menolak kita, bahwa kita, nama kita ini sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak bisa menjadi contoh bagi semua orang. Saudara-saudara, upah saudara-saudara besar di surga. Ayat 23 mengatakan, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jikalau 3 hal ini saudara-saudara alami, saudara-saudara sebenarnya sedang mengumpulkan upah. Mengumpulkan upah yang akan saudara-saudara terima sebagai harta di surga. Ini satu contoh saja saudara-saudara yang kita lihat pada kesempatan kali ini, tentang bagaimana caranya kita mengumpulkan harta atau mengumpulkan upah untuk harta kita di surga. Ada beberapa hal sebenarnya di kitab Matius dan Lukas menerangkan tentang bagaimana caranya kita mengumpulkan harta atau bagaimana caranya kita mendapatkan harta, saudara-saudara. Ada yang berbicara tentang kalau kita mengampuni sesama kita, itu berbicara di Lukas, ada juga di Lukas dan Markus, berbicara tentang kita memberi secangkir air kepada orang pengikut Yesus Kristus, murid-murid Yesus, kita mendapat upah. Ada juga di Matius berbicara tentang kalau kita berdoa di tempat tersembunyi, jikalau kita memberikan sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, atau kita berpuasa tanpa orang tahu, ini semua upahnya, saudara-saudara. Dan upah-upah ini, saudara-saudara, menjadi harta kita di surga. Amin, saudara-saudara. Itulah pasalnya yang ke-20, dan kita lanjut ke pasal 21, saudara-saudara. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sebenarnya sedang mengarahkan kita agar hati kita berada di surga, saudara-saudara. Bagaimana mungkin seperti itu? Karena Tuhan Yesus mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, saudara-saudara. Jikalau saudara-saudara mengumpulkan harta yang luar biasa di surga, otomatis hati saudara-saudara di surga. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Karena apa? Kalau saudara-saudara mengumpulkan harta di bumi, wow, hati saudara-saudara ada di bumi. Saudara-saudara, dengan mendengarkan hal ini bukan berarti, berarti kita tidak boleh bekerja, berarti kita tidak boleh mencari nafkah. Tidak, saudara-saudara. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 bagian B, di situ Paulus mengatakan bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, saudara-saudara. Ini menandakan bahwa kita butuh kerja, kita butuh makan, tetapi itu bukan prioritas kita, saudara-saudara. Banyak orang menjadikan mencari nafkah, mencari kekayaan, menimbun kekayaan, mengumpulkan harta sebagai prioritas mereka hidup. Ini salah, saudara-saudara. Kita butuh makan, kita butuh kerja, kita butuh uang untuk menafkahi istri anak-anak kita, kita butuh uang untuk membayar mereka punya uang sekolah dan lain-lain. Tetapi itu bukan prioritas, saudara-saudara. Kalau Tuhan mengatakan seperti ini, saudara-saudara, jikalau burung-burung saja saya pelihara, apalagi saudara-saudara. Jadi tidak ada hal kekhawatiran di sini kalau kita berbicara mengumpulkan harta dan kekhawatiran. Jadi saudara-saudara, di ayat 21 ini lebih ditekankan tentang hati kita, saudara-saudara. Jadi Tuhan mau hati kita di surga, saudara-saudara. Di ayat 22 mengatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat,
gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mau mengaitkan hal mengumpulkan harta dengan mata kita, saudara-saudara. Banyak orang menggunakan mata ini untuk melihat sesuatu dan akhirnya turun ke hati dan akhirnya mengingini. Oleh karena mengingini itu, saudara-saudara, dia akan berjuang kerja keras untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin untuk mencapai hal itu. Dan kalau terang itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, Tuhan. Jadi saudara-saudara bisa lihat banyak orang karena betapa kegelapan itu terjadi pada diri mereka. Mereka mengumpulkan harta, tidak melihat waktu. Mereka mengumpulkan harta, bahkan melupakan Tuhan. Mereka mengumpulkan harta sampai-sampai melupakan diri mereka sendiri. Saudara-saudara, ini yang Tuhan mau kita menjaga mata, supaya dari mata ini tidak menimbulkan hal-hal yang membuat kita mengingini, hal-hal yang membuat kita menjadi tidak memprioritaskan Tuhan. Saudara-saudara, sebagai contoh, kalau ada seseorang yang memegang HP-nya terus membuka aplikasi-aplikasi market, contoh Lazada, Zalora, Blibli dan sebagainya, karena mata ini, saudara-saudara, dia sudah mempunyai HP, handphone. Handphonenya mungkin ada dua, satu dipakai untuk bisnis, satu dipakai untuk pribadi. Tapi karena melihat dengan mata, saudara-saudara, dia mengingini. Dia bisa beli handphone satu menjadi 3, dan setelah lihat-lihat lagi yang lebih bagus dari itu, dia beli lagi, handphonenya jadi 4. Nah, ini contoh, saudara-saudara. Akhirnya apa? Oleh karena mata membuat dia mengingini dan menimbun atau mengumpulkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada gunanya. Saudara-saudara, di akhir daripada perikop tentang mengumpulkan harta ini di ayat 34, di sini dikatakan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara-saudara, Mammon ini berasal dari kata Aram, dan ada beberapa peneliti atau ahli mengatakan bahwa Mammon ini juga adalah sebuah dewa, patung yang disembah pada zaman dulu. Ini adalah patung atau dewa kemakmuran atau dewa kekayaan. Saudara-saudara, bangsa Israel pada saat zaman Perjanjian Lama banyak sekali, berulang kali jatuh oleh karena penyembahan berhala. Saudara-saudara, pada zaman Yesus Kristus Tuhan Yesus menekankan, Tuhan Yesus membandingkan dirinya dengan Mammon. Karena apa, saudara-saudara? Di zaman akhir ini, saudara-saudara, Mammon atau harta kekayaan sangat berbahaya dibandingkan dengan patung, saudara-saudara. Banyak orang melupakan Tuhan, maka mereka tidak sadar mereka sedang menduakan Tuhan. Bahkan mereka sedang menyembah Mammon atau kekayaan mereka. Mereka berpikir dengan uang perpuluhan yang mereka bawa kepada Tuhan, persembahan dan sebagainya, membuat Tuhan senang. Tidak, saudara-saudara. Saudara-saudara harus tahu bahwa kita manusia adalah makhluk penyembah. Kalau kita tidak menyembah Allah pencipta kita, Allah kita yang esa, saudara-saudara, kita akan menyembah yang lain. Jadi perhatikan dan hati-hatilah. Kalau saudara suka mengumpulkan harta, saudara suka bekerja keras, hati-hati. Karena jangan-jangan prioritas Anda bukan lagi kepada Tuhan. Anda sedang berhalakan pekerjaan Anda sedang berhalakan kekayaan Anda di pikiran Anda. Saudara-saudara, ini sangat berbahaya. Maka dari Tuhan menegaskan bahwa kita tidak dapat menyembah atau mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau satu kita royal, satu kita menyembah Dia, satunya kita pasti tidak menyembah Dia. Saudara-saudara, di akhir daripada sesi ini tentang mengumpulkan harta, saudara-saudara, saya akan menceritakan satu cerita, dan kiranya cerita ini dapat memberikan masukan kepada saudara-saudara untuk mengambil keputusan selagi masih ada waktu. Suatu ketika, saudara-saudara, ada seorang kaya yang suka mengumpulkan harta di bumi. Dia punya banyak emas, saudara-saudara. Dia berharap dan dia berpikir kalau nanti pada saat dia mati,
dia bisa sogok malaikat untuk masuk ke surga. Jadi dia mengumpulkan banyak harta, khususnya emas batangan itu banyak sekali dia kumpul. Suatu ketika dia dipanggil pulang. Setelah dipanggil pulang, dia memegang emas itu. Dia memegang emas sambil berjalan mau masuk ke pintu gerbang Yerusalem baru ini atau surga ini. Terus dia kaget karena dia lihat jalan dari kota-kota itu, jalan dari kota itu terbuat dari emas murni bagaikan kaca, saudara-saudara. Ini ditulis di kitab Wahyu pasal 21 ayat 21. Saudara-saudara bisa baca itu. Betapa dahsyatnya saudara-saudara kota itu. Sehingga emas yang dia pegang ini, dia mau buang rencananya dia mau buang. Dia balik karena malu, dia balik dan dia buang. Setelah dia buang emas yang dia bawa itu, dan saudara-saudara, karena malaikat lihat apa yang dilakukannya, malaikat menegur dia, "Bapak, tolong jangan buang-buang sampah sembarangan di sini." Saudara-saudara, saya mau kasih tahu saudara-saudara di akhir daripada sesi ini bahwa harta kekayaan yang kita kumpulkan dengan berjerih payah di dunia ini, di surga, semua itu bagaikan sampah, saudara-saudara. Kiranya perenungan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara di mana saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. You are here, moving in our midst. I worship you.